أدنى نور الأمة هذا بيت نور الأمة بالعلم نور للهداية ولا تنسى أنفسكم للتعلم والعبادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah, dengan rasa cinta kita, dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti dan bisa berkumpul bersamanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali belajar baca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa ayat di surat Yasin, di mana pada ayat-ayat ini kita harus lebih berhati-hati untuk membacanya agar bacaan kita tetap bisa terjaga kesempurnaannya. Beberapa ayat yang kami maksudkan diantaranya yang pertama adalah ayat yang pertama. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayat yang pertama ini merupakan contoh dari Fatihus Surah atau Fawatihus Suwar, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang dijadikan pembuka awal surat. Nama lain dari huruf-huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang merupakan pembuka awal surat dan dibaca sesuai hurufnya. Sekali lagi, dibaca sesuai bunyi hurufnya. Kemudian ketika kita membaca Yasin, jangan sampai terbalik. Sinnya bacaannya lebih panjang daripada ya-nya. Apa sebab? Ya ini termasuk contoh dari mad tabi'i harfi, yaitu bacaan panjang seukuran mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harokat yang terdapat pada huruf hijaiyah yang apabila diperinci ternyata terdiri dari dua huruf. Huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka awal surat yang dibaca panjang satu alif atau dua harokat terkumpul dalam kalimat hayatoharo. Jadi ketika kita mengucapkan ya, maka di situ aslinya adalah huruf ya fathah kemudian diikuti dengan alif. Ini sekali lagi adalah contoh dari mad tabi'i harfi, yaitu bacaan panjang seukuran mad tabi'i satu alif atau dua harokat yang terdapat pada huruf. Kemudian sin. Sin ini kita baca panjang selama 3 alif atau 6 harokat. Ini adalah contoh dari mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu bacaan panjang yang terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi pembuka awal surat, dan huruf-huruf tersebut apabila diperinci
terdiri dari 3 huruf. Kita ambil contoh sin di sini, jika diperinci ternyata terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf sin, ya, dan huruf nun. Perhatikan sekali lagi. Yasin. Untuk mad tabii harfi di dalam Al-Quran kita diberi tanda dengan menggunakan alif khonjariyah. Ada pula yang menyebut dengan fathah tegak. Sedangkan untuk mad lazim harfi mukhaffafnya diberi tanda berupa garis melengkung yang agak tebal. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kali ini adalah ayat yang ke-21. Simak baik-baik. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Perhatikan pada lafadz yang pertama, lafadz yang berada di awal ayat, yaitu ittabi'u. Di dalam beberapa Al-Quran kita ada kalanya mendapati pada ittabi'u hamzah yang tertulis alif di situ tidak diberi harokat. Lalu kenapa kita memberi harokat kasrah? Sebelumnya kita ingat dulu bahwa hamzah yang tertulis alif di sini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang tertulis dalam bentuk alif yang didatangkan guna membantu agar sebuah lafadz yang diawali dengan huruf sukun bisa dibaca. Jadi ittabi'u aslinya diawali dengan huruf tak sukun sehingga tidak bisa dibaca. Maka supaya bisa dibaca didatangkanlah hamzah wasol ini. Hamzah wasol ini di dalam bahasa Arab ada kalanya dia berada pada isim atau kata benda, ada kalanya ia berada pada fi'il atau kata kerja. Di dalam Al-Quran untuk hamzah wasol yang berada pada isim atau kata benda itu akan kita jumpai kebanyakan bersama dengan huruf lam, di mana hamzah wasolnya itu diberi harokat jika di permulaan diberi harokat fathah seperti pada lafadz alladzi, alladzina dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pada isim atau kata benda hamzah wasolnya dia bersama dengan huruf lam dan dia diberi harokat fathah. Sedangkan hamzah wasol yang berada pada fi'il di antara tandanya adalah dia tidak bersama dengan huruf lam sukun. Nah, apabila berada pada fi'il seperti pada lafadz ittabi'u ini, maka kaidahnya adalah dengan melihat huruf ketiganya. Apabila huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya diberi harokat kasroh. Dan apabila huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya diberi harokat dhammah. Perhatikan sekali lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi sekali lagi kita baca ittabi'u, bukan dibaca attabi'u, juga bukan dibaca uttabi'u. Ini hamzah wasol, hamzah yang didatangkan untuk membantu agar satu lafadz yang huruf pertamanya sukun bisa dibaca. Hamzah wasol pada contoh ini berada pada fi'il atau kata kerja. Sahabat salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya kali ini adalah ayat yang ke-52. Simak baik-baik. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Surat Yasin ayat 52 ini pada bagian tengahnya kita mendapati huruf sin kecil. Ada pula yang mencantumkan sin, kaf, dan ta. Yang dimaksud adalah ini adalah tanda saktah. Jadi surat Yasin ayat 52 ini termasuk salah satu ayat dari 4 ayat di mana kita diwajibkan untuk saktah. Apa itu saktah? Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas
dengan niat bukan untuk menghentikan bacaan, tapi dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Pada surat Yasin ayat 52 ini ulama memberikan penjelasan kenapa di sini diwajibkan saktah. Bahwa pada ayat yang ke-52 ini ternyata isinya adalah ucapan dari dua kelompok orang yang berbeda pada hari kiamat nanti ketika mereka dibangkitkan dari kubur. Yang pertama adalah ucapannya orang-orang kafir, sedangkan yang kedua adalah ucapannya orang-orang yang beriman. Kenapa di sini ada wajib kita membaca saktah? Jadi untuk memberi jeda, untuk memisahkan antara ucapannya orang-orang kafir dan ucapannya orang-orang yang beriman. Perhatikan maknanya. Qalu, mereka berkata, mereka orang-orang pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kuburnya. Yang pertama, orang kafir berkata, ya wailana, aduh celaka, siapakah yang membangkitkan kami? Siapakah yang membangunkan kami? Mamba'asana min marqadina, dari tidur kami. Lalu kalimat selanjutnya adalah ucapannya orang-orang yang beriman ketika dia bangkit dari kubur. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Hada, inilah hari kiamat. Ma wa'adar rahman, yang dijanjikan akan terjadi, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para utusan. Jadi pada ayat yang ke-52 ini wajibnya saktah adalah untuk memisahkan antara ucapannya orang-orang kafir dengan ucapannya orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya kali ini ayat yang ke-64. Simak baik-baik. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Perhatikan pada lafaz islauha. Penjelasan tentang islauha ini pun sama dengan ayat yang ke-21 tadi, yaitu lafaz ittabi'u, di mana islauha di sini diawali dengan huruf alif. Alifnya sebenarnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasalnya ini berada pada fiil atau kata kerja. Kenapa diberi harokat kasroh? Karena patokannya dengan melihat huruf yang ketiganya, yaitu apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya diberi harokat kasroh. Dan yang perlu diingat bahwa hamzah wasal ini hanya boleh diberi harokat, hanya boleh dibaca apabila ia berada di permulaan. Apabila dia berada di tengah, maka sudah tidak perlu diharokati lagi, tidak perlu dibaca. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kali ini pada ayat yang ke-81. Simak baik-baik. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Perhatikan pada lafaz bala. Lafaz bala pada ayat ini termasuk lafaz bala di mana kita boleh wakaf sekalipun bukan di akhir ayat dan tidak terdapat tanda wakaf. Dalam bahasa Arab, bala itu adalah sebuah jawaban untuk sebuah pertanyaan atau istilahnya istiham, tapi istiham manfi. Istiham manfi itu adalah sebuah pertanyaan yang dimulai dengan kata negatif, seperti kata tidakkah atau bukankah. Perhatikan baik-baik maknanya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, biqadirin, kuasa, mampu, ala ayyakhluqa mislahum, untuk menciptakan kembali serupa dengan yang telah hancur itu. Bala,
benar. Wa huwa, Allah itu al-khallaqu, maha pencipta, al-alimu, maha mengetahui. Ketika kita mengucapkan bala di sini, bala ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang dimulai dengan awalaisa. Jadi lafadz bala yang seperti ini kita boleh wakaf sekalipun bukan berada di akhir ayat dan juga bukan pada lafadz yang bertanda wakaf. Alasannya adalah karena lafadz bala ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Namanya pertanyaannya adalah istifham manfi, yaitu pertanyaan yang diawali dengan kata tanya yang menunjukkan makna negatif, yang dalam bahasa Arab biasa diawali dengan awalaisa dan lain sebagainya. Kita biasa menerjemahkan dengan tidakkah atau bukankah. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa ayat di dalam surat Yasin yang kita perlu berhati-hati agar bacaan kita tetap terjaga dari segi tajwidnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada tema-tema dan pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم